Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Triwulan, NIM 2650005. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai mikrokontroler dan hal-hal mengenai mikrokontroler. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler yaitu komputer kecil yang tertanam pada chip, atau dalam bahasa kerennya yaitu sistem on chip, di mana di dalamnya terdapat inti prosesor, memori, dan input-output interface. Mikrokontroler pertama kali dibuat pada tahun 1974 oleh Texas Instruments Incorporated dengan seri TMS-1000. TMS-1000 yaitu mikrokomputer 4 bit yang tertanam dalam sebuah chip yang di dalamnya sudah dilengkapi ROM dan RAM. Lalu mikrokontroler memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu CPU, di mana CPU ini adalah otak dari mikrokontroler, dan CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi lalu menerjemahkannya dan akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU ini yaitu mengambil dan mendekod instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu memori atau penyimpanan. Fungsi dari memori ini dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Hanya saja memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program. Lalu yang ketiga ada port input-output yang digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LED, LCD, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Mikrokontroler juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai timer atau pewaktu, sebagai pembangkit osilasi, sebagai flip-flop, dan sebagai analog to digital converter atau ADC, sebagai counter atau penghitung, dan sebagai decoder dan encoder. Lalu mikrokontroler memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan dari mikrokontroler, dia bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya, dan dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem, dan juga dia sebagian besar pinnya dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi dan mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan input-output tambahan. Lalu waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi itu rendah. Sedangkan kekurangan dari mikrokontroler ini, dia memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor dan hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, dan dia tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Lalu hal-hal mengenai mikrokontroler ini, yang pertama ada instruksi, di mana dia terbagi menjadi dua, yaitu SIC atau Complete Instruction Set Computer, yang memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro, sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Lalu ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer, yang menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibanding CISC. Keuntungan dari RISC adalah kesederhanaan desain, chip yang lebih kecil, dan jumlah pin sedikit dan sangat sedikit mengkonsumsi daya. Lalu ada interupsi, yang merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periferalnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periferal tersebut hanya pada saat terdapat data periferal tersebut. Dan ada beberapa macam-macam interupsi. Yang pertama ada maskable interrupts. Dengan maskable interrupts ini kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi.
Keuntungan Meskipul Interrupt ini adalah kita dapat mematikan interupsi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis, sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Lalu ada Factored Interrupt. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler juga menggunakan beberapa bahasa pemrograman, yang antara lain ada bahasa mesin dan assembler, di mana bahasa mesin ini adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia, namun bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang bisa dimengerti oleh manusia. Pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin ini menghasilkan program yang kecil dan cepat. Lalu ada compiler, di mana compiler ini adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang paling dipergunakan saat ini adalah yaitu bahasa C. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.